الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء بسبيحة سدر المنتهى وفرض عليه وعلى أمته الصلاة الخمسة لمن يريد نوى القربى والزلفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. صدق الله العظيم وعزل Rasul Karim. Yang perlu muliakan para habaib, para sahibah, al-khusus al-habib rahman bahasin, yang perlu muliakan dan yang perlu hormati guru-guru agama, bil khusus Ustaz Nabi Muhammad Yani. Kita doakan guru-guru kita yang hadir di sini maupun yang tidak bisa hadir, Allah Subhanahu wa taala menyerahkan umur beliau, mengabulkan hajat-hajat beliau dalam mengemban amanah Rasulullah SAW. Kenapa kita mendoakan guru-guru agama? Karena Rasulullah pun mendoakan. Di dalam hadis Rasulullah pernah berdoa, Allahumma arhamhullah, ya Allah curahkan rahmat kepada khalifah-khalifah. Kemudian di antara sahabat bertanya, wa ma khulafa Rasulullah, siapakah khalifah-khalifah dia, pengganti dia siapa? Ya sahabat. Lalu Nabi menjelaskan, alladzina yaruna hadisi wa sunnati wa yu'allimuna an-nas. Khalifah-khalifahku itu orang yang mengajarkan hadis-hadisku dan sunnah-sunnahku serta mereka mengajarkannya kepada manusia, atau istilahku guru-guru agama. Dengan kata guru-guru lah kita tahu huruf alif ba, bisa mengaji. Dengan gurulah kita bisa sembahyang, bisa wudu, bisa sembahyang. Ini berkat guru. Jadi wajar kita ini berterima kasih kepada guru-guru yang mengajarkan kita. Jangan lupa kita kepada guru. Makanya guru itu ada mantan. Mau laki mantan ada, bini mantan, jamak mantan, pembakar mantan, tapi orang guru terhadap mantan. Jadi pantaslah kita mendoakan guru-guru dan panjang menguasai pada dapat berdakwah di masyarakat. Dan yang belum hormati bapak-bapak, mungkin ada pembakar desa desa Pakahan, teman-teman batik. Nah, kita doakan maka panjang umur, sehat badan, dapat mengemban amanah, dapat melayani masyarakat serta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimahullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan sekaligus kita jadikan umat Nabi Muhammad SAW juga nikmat sehat badan dan nikmat kesempatan. Yang sebab inilah kita pada malam hari ini bersama berkumpul di masjid yang penuh barakah ini dalam rangka kita memperingati
Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita bersyukur dapat berhadir di masjid. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa ayyatan khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hijjatu aqama." Qala Rasulullah SAW. Barang siapa, ujar Rasulullah, pergi ke masjid dengan niat dan ikhlas, tujuannya semata untuk belajar kebaikan, yakni ilmu agama, atau mengajarkannya, itu pahalanya sama lawan orang yang berangkat haji dan sempurna hajinya. Jadi kita kalau hendak menjadi pahala yang setimpal sama dalam berhaji, ya datanglah ke masjid. Cuma masuk masjid yang di luar, makna di luar pada menyinggung adalah kesempat saja kita makna. Kan Nabi melakukan di dalam masjid, datang ke masjid. Bapak mencari kebaikan, belajar kebaikan, maksudnya belajar ilmu agama maupun yang mengajarkannya, itu pahalanya sama loh orang yang haji dan sempurna aja Rasulullah. Nah, jadi kita beruntung malam hari ini dapat berhadir untuk mendengarkan tausiah agama berkenaan dengan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Nah, intinya itu sembahyang biasa. Inti Isra Mi'raj sembahyang waktu. Nah, kita alhamdulillah malam hari ini dapat berhadir. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat yang besar, pertama nikmat Islam. Ini nikmat Allah yang maha besar. Makanya Rasulullah hadis mengatakan, tuba liman hudiya lil Islam. Beruntungnya Rasulullah bagi orang yang diberi hidayah Islam. Wa kana 'aisu kafaban. Dan yang kedua, setelah diberi nikmat Islam, hidupnya cukup. Kemudian yang ketiga, wa kana Allahu bima ata. Dan Allah memberikan sifat qanaah dengan apa yang diberi Allah Ta'ala berupa rezeki. Nah, tiga macam ini, pertama nikmat Islam, kita bersyukur dari Allah Ta'ala nikmat Islam. Tidak semua nikmat Islam diberikan kepada manusia yang ada di dunia ini, hanya kepada mereka-mereka yang dikehendaki Allah kebaikan. Nah, kita alhamdulillah tanpa meminta diberi Allah nikmat Islam itu. Oleh sebab kita rawat, kita jaga nikmat Islam, jangan sampai hilang dari diri kita. Dan Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa imtisul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan kalian matikan Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan Islam. Nah, Allah mengingatkan dalam kita ini berupa rahmat Allah, kita ini selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai nikmat Islam ini hilang. Bahaya. Nauzubillah min dzalik. Makanya Rasul mengatakan tuba liman hudiyal Islam. Beruntung ya Rasulullah. Tuba di bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tuba itu apa? Racun. Hujan racun. Ulun sudah tuba ini kalau pernah lihat tuba bisa menyambat air susu diperas dengan air tuba, ganti aja sudah. Kenapa? Ulun masih melihat air susu diperas dengan air aki, nafas doang. Yang kedua, diberi kehidupan yang cukup. Biar makan sehari 3 kali kan apa? Ya karena pada cukup. Beberapa yoga kali itu harus telah. Dapat cukup. Masya Allah. Bisi mobil ya 4 buah lah. Cuma ada 2 buah. Bagaimana dulu kan rahasia. Dan kemudian yang penting diberi sifat qanaah. Diberi
qanaah itu artinya apa adanya. Nah ini penting. Ketika seorang hamba Allah diberi rezeki yang serba kekurangan, tapi dia selalu bersyukur ridho dengan Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang sedikit, maka di akhirat Allah akan memasukkan ke surga walaupun Allah Taala kurang tiba masa hidupnya. Ini balasan Tuhan kepada orang pandai bersyukur ketika diberi rezeki yang pas-pasan atau kekurangan, tapi ridho terus Allah pun kena ridho di akhirat, dimasukkan Allah ke dalam surga walaupunnya beramal di dunia sedikit banget. Itu balasannya. Dan kita alhamdulillah diberi nikmat Islam. Nah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini ada 3 macam. Pertama, syukur dengan lidah. Hendaklah lidah kita selalu mengucap alhamdulillah. Karena kita bersyukur nikmat Islam, tambahi alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ini luar biasa bacaan ini. Ada satu cerita ketika ada seorang ulama besar, seorang wali min auliillah ta'ala. Sidin ini berangkat haji. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah berarti berada di padang Arafah untuk melakukan wukuf. Waktu di Arafah beliau mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Kemudian tahun berikutnya tulang sidin menghadirkan bakterian. Ini biar supih bakalan hutan umur 70 tahun nyetor lagi biar 30 tahun mahadang 100 tahun mobil berangkat kira-kira berbakti hawa sudah tak rasanya bakal rasa sampai. Nah di sini sekarang mulai apakah wajib haji sekarang atau tidak, karena syaratnya kurang. Manis dapat sabila bagi orang mau berjalan. Apa maksud berjalan? Sahabat bertanya, mas sabil ya Rasulullah, apa yang dimaksud sabil itu? Azan warrahilah, ada bekal, ada kendaraan. Sekarang duitnya ada, kendaraannya ada. Kendaraannya ada, duitnya ada di sini. Berarti berbedanya dua ini kurang, berarti kita ada wajib berangkat haji. Karena menyangka apa? Karena lawasa menghadang antrian. Nah aku mau 30 40 harapan aja. Ya kan mungkin 25 tahun itu masih harapan. Tapi kalau sudah mau 70 tahun atau 40 tahun, bawa umroh ini sudah. Umroh itu punya wajibnya sangat seumur hidup. Nah, jadi ulama tadi, seorang wali Allah tadi, ketika beliau berada di padang Arafah, ingin kembali mengulangi membaca alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihi min ni'mah. Sebelum sedang membaca, tiba-tiba ada suara gaib, suara hati. Ya Abdullah mahlan, Abdullah tunggu sebentar. Jangan engkau baca dulu kalimat tersebut. Biarkanlah kami selesai mencatat pahala yang tahun dulu belum tutup. Jadi kalau jadi ulama ini membaca di tangan malaikat. Jangan kita baca dulu. Ini belum tuntung apa pahalanya tahun tadi belum tuntung. Nah ini bukan hadis lain, cuma cerita min ba'di sholihin. Tapi kalau kita pegangin, sebab begitu kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat. La in sakartum la azidannakum. Syukur jika kalian bersyukur, aku tambahin nikmatmu. Kalau dikir dalam tangan. Jadi gue waktu ulun menyampaikan ini di buah kantor ulun, ada kata-kata ulun tapi hanya terbikin cuma apa binian lah yang tersinggung. Ini apa binian gue aja. Gue biar tadi, lamun kita bersyukur nikmat tambahin. Lama dulu pak kalau jadi si bini nak solehah, nak pumas, tak lagi ulun bersyukur akankah bertambah bini bulan patut juga pertanyaan ini. Hanya gue terpikir patut juga cuma lu pada menjawab seperti mau banyak bininya.
Jadi setiap kita mendapat nikmat, hendaklah kita pandai bersyukur, terutama nikmat Islam. Nah, jadi kita baca tadi, kata kawasan minggu sekali saban hari ibadah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min nikmah. Dan kemudian syukur dengan lisan. Kemudian yang kedua syukur dengan hati. Syukur bil qalbi, syukur dengan hati. Kita mengakui dengan sebenarnya bahwa nikmat-nikmat yang kita peroleh itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil terus kita. Hati kita meyakini ini merupakan anugerah Allah, ini merupakan nikmat Allah, maka di hati itu kita wajib bersyukur. Jadi lisan mengucapkan alhamdulillah, hati kita meyakini. Nah, ketiga syukur dengan arkan, itu seluruh tubuh kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dalam seluruh tubuh tempat yaitu sembahyang dan waktu. Jadi orang yang sembahyang itu sudah sebagai kewajiban, tapi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang mau sembahyang batinnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau sembahyang apa? Batin kubur Allah taala titik. Ini orang kalau sembahyang, maaflah. Hadisnya keras nih. Hadisnya ulama baca hadisnya. Mungkin keberatan sedangkan protes Nabi Muhammad SAW. Man taraka shalah faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sembahyang kafir, itu Nabi ujar. Siapa yang kalau sembahyang kafir, artinya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mana ada Quran? Bahkan sembahyang rajin. Wah, yang ini dapat sekoropi. Pertama sembahyang hati-hati ya. Hati-hati. Diumulinya biar jelas. Sini makan amat ya. Ya kan? Bisa terbang. Burung bisa terbang. Pernah Maghari itu sebenarnya di Surabaya, Jakarta, banyak masih terbang ini. Jadi ulun ingatkan, hati-hati dengan adanya burung-burung ini cucunya dikejar. Nah, apa? Pertama sembahyang, kalau ada sudah sampai gimana? Hati-hati. Siapa yang meninggalkan sembahyang kafir aja Rasulullah. Nah, lalu Imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang hadis tersebut. Siapa yang sembahyang karena pengoler, malas, maka hukumnya fasik kafir. Cuma fasiknya karena boleh jadi sanksi dan pernikahan. Itu juga akibatnya. Jadi mau kita menikahkan anak, carilah orang-orang soleh namanya kaya. Jangan nampak sembahyang singgung, nasi bukan sembahyang bagi kurang. Maka nikahnya nggak terus. Lapor dari saksinya cuma berduaan. Kalau kayak ini banyak ada apa-apa. Nah, jadi syukur Allah dengan Allah Taala melalui anggota tubuh kita, yaitu dengan jalan dengan kita sembahyang di waktu. Para hadirin rahimakumullah, di dalam Isra Mi'raj itu banyak pelajaran yang kita ambil. Di dalam Isra itu ada Isra, perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Itu bukan langsung ke Makkah, ke Palestina. Dari Makkah ke Palestina bukan langsung, tapi melalui bisa singgah dulu. Bukan dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Haram, langsung ada singgah. Pertama singgah di Debat, di Taibah atau sekarang Madinah. Nabi singgah di situ tempat bermunajatnya Nabi Allah Musa alaihissalam, dan singgah tempat lahir Nabi Isa alaihissalam, baru sampai ke Palestina dan singgah sini suruh Jibril untuk sembahyang 2 rakaat bertabarruk. Nah, itu jadi dalam perjalanan itu banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Kalau kita ceritakan mungkin sampai subuh hanya disuruh aja belum tentu.
Sebenarnya sunnah banyak Nabi melihat peristiwa. Allah menggambarkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Nabi kita Muhammad SAW dijalankan dari Makkah ke Palestina ialah agar Allah memperlihatkan kebesarannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di situ Allah Subhanahu memperlihatkan bagaimana ada sekelompok manusia yang kepala mereka dipukuli, dicatuki, pecah rabuk kepalanya, tak boleh pulang. Terus maka bisa betul tidak mengisahkan apa? Lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, apa ini? Itu gambaran umatmu ya Muhammad. Nah, mana waktu dunia menegakkan sembahyang, dijatuh kepalanya, pecah, tak boleh pulang. Nah, sebutin itu yang kita ingat. Kemudian pelajaran satu yang Nabi sampaikan pada Palestina, diikatlah borak tadi. Ini mengajarkan tawakal kepada Allah dan berjujur. Artinya tawakal itu tetap usaha, hasilnya Allah yang menentukan. Kalau kita ridho dengan apa yang kita peroleh, itu mana tawakal, bukan tawakal di rumah hidup karena tidak dapat arwan, muncul pada mau. Sana tawakal apa? Bisi ilasan ke ujung yang ada. Nah, perempuan pula kalau mau kira-kira mau unjuk kawannya kan ada. Itu bukan tawakal, bukan benar. Nah, Nabi mengikat buah itu. Ini mengajarkan bertawakal yang benar. Kemudian dalam perjalanan dalam peristiwa Mi'raj, yang kita nangkapkan hadisnya tadi, itu mengajarkan tentang ada tidak masuk ke rumah orang, memberi salam. Memberi salam. Jangan nyorong-nyorong dia Jibril. Kayak apa Jibril? Ketika dia minta buka pintu, ujian penjaganya, siapa di luar? Nah, ada di mana? Kata Wolo. Di situ Jibril yang tegas mengatakan, Jibril, aku Jibril bukan aku. Siapa di luar? Aku. Siapa? Aku Tuhan. Itu Nabi kan senang gitu. Harus kita sapa. Aku nama sebulan bin bulan. Jelas. Nah itu diajarkan dalam peristiwa Jadi Nabi Muhammad SAW Mi'rajnya itu boroknya ditinggal sudah melalui tangga. Ini yang mengajak dengan tidak terima dengan kada orang akal, tapi dengan iman. Nah jadi ceritakan Nabi langit yang pertama bertemu lawan Nabi Allah Adam AS. Di riwayat lain Jibril memerintahkan dengan Adam AS, dan Nabi kadang-kadang tahu ketakut siapa itu Adam. Apa ada nenek moyang beri salam. Nabi pun memberi salam. Kemudian Nabi naik ke langit yang kedua, bertemu lawan Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa. Dan sementara disuruh bersama. Yang langit yang ketiga, lawan Nabi sebetulnya ketiga, Nabi Yusuf. Kemudian langit yang keempat bertemu Nabi Allah Idris. Yang kelima bertemu Nabi Allah Harun. Yang keenam bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketujuh bertemu lawan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuntun sudah Ismail kita sembahyang apa itu? Ya kan? Nah itu diantara yang kita dengar tadi. Jadi setiap langit yang dinaiki selalu diajarkan salam. Sebab salam ini adalah perintah Allah yang pertama-tama lawan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan Nabi Adam, Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, beri salam kepada malaikat-malaikat yang duduk di sampingmu. Dan diajarkan Nabi Adam memberi salam.
dan harakan ikam ada nafas utat dengan. Nah itulah salam ikam dan nuzul ikam sampai hari kiamat. Jadi salam ini luar biasa. Ibadah nak ada modal bisa menghantarkan orang masuk surga. Ibadah yang ada modal berbeda-beda mengucap salam. Asal salamnya berdapat kalau ada dapat mengucap salam berarti ada pengurangan. Ketika Rasulullah SAW datang hijrah ke kota Madinah, ujar Allah bin salam. Pertama-tama Nabi mengucapkan, ya ayuhan nas, afsus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Wa'idimut ta'am, dan berilah makan orang. Tentu makanan yang mengenyangkan. Wasallu billail wal tasniyah, tadkhulul jannah bisa. Ada riwayatnya wasilul arham, sabung silaturahim. Ini hadis ujar Nabi sallallahu pertama aku dengar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke kota Madinah. Afsus salam, sebarkan salam. Jadi salam ini luar biasa. Orang yang mengamalkan salamnya, ya kan? Terus sembahyang juga ini bisa membuat orang masuk. Hadis ujungnya tadkhulul jannah bisa. Jadi saya kadir masuk surga dari masjid. Jadi ada empat nah membuat orang itu bisa masuk surga. Infa'us salam, it'amut ta'am, sembahyang, memberi makan orang. Yang ketiga sembahyang tahajud. Nah ini kan bayar tadi tak malam. Ketika orang gulingan kita apa? Menyambung silaturahim. Ini saya kamu masuk surga. Nah kita pilih apa? Nah kita idolakan. Nah pertama ini sudah. Nah kedua kali dan memberi makan orang muda. Mau apik dah apa? Memberi makan orang. Para hadirin yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inti daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW yaitu Nabi kita Muhammad SAW menerima perintah sembahyang 50 waktu. Kemudian Nabi Muhammad menerima, turun sini bertemu dengan Nabi Allah Musa AS. Ditanya oleh Musa, apa hadiah Allah untuk Nabi Muhammad? Sembahyang 50 waktu. Nabi Musa terkejut. Umatku jadi Nabi Musa kurang kena-kena 2 kali ya sembahyang, pagi sore. Ada amat banyak perkara masuk pada kawan. Umat ikan halus 50 waktu sembahyang. Wah, minta ujar Nabi Musa kedinginan Allah Ta'ala. Akhirnya mondar-mondar Nabi minta kedinginan atas saran daripada Nabi Musa. Jadi kita diperhatikan sekalian mau utang budi dalam Nabi Musa. Biarnya kakak Nabi Musa memberikan saran bisa 50 waktu sembahyang sehari. Kalau bapak kita waktu itu saya semalaman 24 jam sembahyang 50 kali. Hanya hendak mau buka utang azan pulang. Apa celah untuk sambat mau sambat kan apa lagi mau ulang lagi. Kalau pengen jadi kita sambat biasa dah. Ya ada apa juga saya berutang. Kalau lanjut ada tidak. Arabnya dapat. Hanya anak nyom makan azan pulang. Itu kalau 50 waktu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dekat marah sebelum Nabi Muhammad, marah sebelum umat Nabi Muhammad. Akhirnya di korting ada riwayatnya 10, ada 55. Jadi dah 5 waktu. Nanti waktu mana kita paling ada. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaba. Supaya itu ada waktunya. Jangan sampai kita tagawi zuhur takasar. Asal maghrib isya jangan. Itu sudah lepas daripada waktu sembahyang. Jangan zuhur sembahyang jam 11 baru sampai. Inna salata kanat 'alal mu'min kitaban mawqutan. Itu diwajibkan ada waktunya. Zuhur setengah 1 insyaallah ini kurang lebihnya. Nah itulah waktu zuhur. Jangan sampai zuhur sembahyang di pondok kasar. Seadanya aja jangan meremehkan sembahyang. Nah,
Ada satu cerita, ada seorang dua badik, kakaknya bininya, kakaknya laki-laki. Si perempuan ini kakaknya meninggal dunia, kemudian dimandikan, dikesembahyangkan dan dikubur. Maka kakaknya adiknya ini laki-laki lah memasukkan ke dalam lubang kubur. Setelah masuk naik sudah di tanah, separuh di perjalanan kulit ingat dompet tertinggal dalam kuburan. Dompetnya tertinggal dalam kubur. Lalu dia kembali ke kubur untuk mengambil dompet tadi, maka duitnya banyak isinya. Lalu dibawanya cangkurnya sekalinya apa? Api yang datang dari ada kubur itu, dari kubur keluar. Karena jadinya membuka apa? Membuka kubur karena api keluar. Tutupinya buka langsung ke rumah sambil menangis. Kata ulun umama, wahai umaku, apa dosa kakak ulun? Ceritakan jalan sampai api langsung keluar. Maka rumahnya kata bilah anakku, kakak itu zuhurnya digaulnya di waktu asar maghrib isya. Itu salahnya artinya. Nah, kita bayangkan itu dikorbankan kayak apa sembahyang, kayak apa sembahyang. Nah, jadi hikmah kita memperingati Isra ini mengingatkan kita tentang perintah sembahyang di waktu, tentang sembahyang di waktu. Punya Rasulullah, as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin, siapa yang menegakkan sembahyang berarti telah menegakkan agamanya. Dan sebaliknya siapa yang wa man tarakaha, dan siapa meninggalkannya faqad hadamaddin, dia sudah meruntuhkan agamanya. Kemudian para hadirin sekalian, kita selaku orang tua yang punya anak umur 7 tahun diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengajarkan, menyuruh kepada anak kita sembahyang. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkan, suruh anak-anak kamu dengan sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun. Kita suruh anak kita berumur 7 tahun. Yang baca Fatihah pun bisa aja. Baca sembahyang yang ada paham. Lalu dia dan Nabi bersabda, "Allimus sabiyya shalah." Lajari anak itu tanda sembahyang. Nah, ini kewajiban kita para anak kita sebagai orang, sebagai ayah, sebagai abah, bisi anak 7 tahun agar melajari anak kita cara sembahyang. Tentu Fatihah juga belajar. Kalau kita kadang melajari berarti kita berdosa. Bukan guru yang berdosa, karena guru kan salah. Kan salah tuh orang tua. Inilah pentingnya ada guru. Jadi kita bersyukur ada guru di kampung-kampung yang mengajar anak kita mengaji. Dan sama guru anak kita bisa mengaji, dihargai guru. Yang berpakaran paham, nampak ya tuh berpakaran paham. Maaflah, guru ini berbeda ini gong orang saya pakai kada tahu. Kadang-kadang guru di kampung kan dihargai. Cuma anak bisa mengaji, orang tuh harayakan diberi takbir biar BHS-nya kan apa? Wah, dia guru tuh oleh ikhlas, jer, top anak, ikhlas itu urusan guru Allah Taala. Urusan kita doa anak, doa orang tua guru, kayak apa? Anak kita pintar mengaji, lihat apa terus kumpul, dan mana kecil, karena setiap sedih mengaji pasti membawa minyak gas kembali ngatnya tanah. Itu mengajarkan kita menghargai guru. Sekarang ini banyak orang kan guru bahkan guru anak ditangkapnya. La haula wala quwwata. Guru dia doang polisi. Kenapa? Memukul sedikit itunya. Misalnya ada sembahyang guru, dipukul guru kan ada habang ada sedikit habang lah. Masya Allah, gurunya ditangkap, Masya Allah, ini orang tua katulahan. Ujuran anak kita pasti kena warasin ujung-ujung.
ya kan? Mendulun pilih lah. Baik mereka Israel kan mau baik ulun kan? Mendulun mau pada mati pian, namun Israel mau bisa mati nih, pilihnya pian. Nah, kapuri burung nanti ada orang fisik. Nasib zaman sekarang kan tahu jauh berterima kasih. Nah, jadi kita sebagai orang tua wajib melajari anak tata cara sembahyang. Kemudian ya Rasulullah wadribuhum 'alaiha wa hum 'abdul asysinin, dan pukul karena mereka anak yang dengan sembahyang ketika mereka itu sudah berumur 10 tahun. Kalau orang kita 10 tahun sembahyang, nah orang tua tuh boleh memukul, tapi mampunya jangan pakai galam atau balok 3 kali 3 itu mati karena pukul yang dekat lah, atau di awak, di batis pukul insyaallah kamu mati liburin ini besok aja berikan insyaallah harus mati. Mau mati juga nasib itu nasib mereka. Pokoknya ketak pukul liburin sembahyang. Nah, termasuk kita sebagai suami, bini kalau mau sembahyang boleh dipukul, itu dalam agama. Pertanyaannya, kamu laki lu kamu jangan sembahyang belum pukul apa baik. Nah, ya. Laki lu boleh nggak sembahyang, boleh lah mukul, pada boleh. Pinjam aja ya. Seorang suami kewajiban menurut bininya sembahyang. Dia pernah mau karena sembahyang boleh pukul, boleh. Cuma memukulnya jangan sampai membuat kita bersesalika, bercerai, jangan. Pukul jangan tambah lembut, pukul dibully sembahyang gede, bagaimana air ya, nah bisa jadi. Tapi serius. Nah, cuma pertanyaan jadi balik. Gak mau laki lu bersembahyang kayak apa? Nggak lu kan tahu jawabnya, dia jawabnya sudah. Lakinya kan sembahyang, ada kuat jadi imam, pak ini musibah nih, musibah. Pas sabar dia tidak berdoa, makin apa? Dibukan Allah mau sembahyang banyak dua lagi, cerai bukan untuk mau berkada, malah bebakan dia. Para hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, nah sembahyang ini penting mana? Sebab sembahyang itu nah awal-awal nah akan bisa buat di hari kiamat. Kemudian dalam kesempatan pada malam hari ini belum pesan berdiru sendiri terutama laki-laki, ayo kita sembahyang dengan berjamaah. Kita makmur masjid, jangan masjid jadi museum. Mbak ada acara pada malam ini, maaflah banyak orang jangan, harus ada minimal ya sesep lah, itu lumayan ya. Subuh itu doanya kemudian awalnya mana nih kita makmurkan masjid, terutama laki-laki. Di Al-Quran Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat. Maka dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, "Idza ra'aytum rajul yasalluhu, idza ra'aytum rajul ya'tabil masajid fashhadu bil iman." Apabila kalian melihat seseorang mondar-mandir terbiasa ke masjid, saksikan orangnya iman. Jadi orang yang memakmurkan masjid memang imannya mantap. Ada seorang tokoh Islam Indonesia nama Sayyid Haji Abdul Karim, singkat Hamka. Kata-kata sebenarnya singkat tapi menyentuh hati kita. Apabila kalian ingin menjadi orang Islam, lihatlah waktu perayaan apa sembahyang Idul Fitri di hari raya. Itu orang Islam berbondong-bondong sembahyang sampai ke Kertak. Yang raya banyak bisa sembahyang. Pada hukumnya sunat loh. Tapi begitu kalau dia melihat orang yang beriman, lihatlah di waktu subuhnya. Lihat waktu subuhnya, memandang, ya kan? Memandang masjidnya. Wujudnya. Dan ini pas dalam Al-Quran dari Rasulullah SAW. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Para hadis sekalian rahimahullah. Jadi kita
kita isi masjid ini, kita makmurkan masjid ini dengan pengajian, dengan sembahyang waktu berjamaah. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita orang beriman pasti percaya dengan hari kiamat. Di hari kiamat itu digambarkan matahari itu hanya sampai sekilan atau 1 mil, itu kurang lebih kan sampai 1 kilo. Itu kita ya sahabat aku kalau tahu yang dimaksudkan mil itu Nabi apakah mil jarak perjalanan 1 kilo atau mil itu bilah kesan orang becelak, lalu kesan bilah becelak aja itu seini zaman nyaman. Itulah matahari kita yang ada di atas punggungan kita dari kiamat. Tapi ada 7 golongan manusia, yang mana 7 golongan teman-teman Allah di hari kiamat. Artinya pada masa kepanasan maupun di barat ini masa biasa-biasa saja. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Sab'atun yujimullah yawma la ilaha illa. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat nama Allah, jadi tidak ada kelamat kejunawan di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun, nampak nama pemimpin yang adil, pembakar yang adil, bupati yang adil, yang jujur melayani masyarakat, membantu masyarakat. Yang kedua, syabun nasabi ibadatillah azza wa jalla, seorang pemuda syab yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda yang untung abahnya, untung mamanya, isi anak selalu sembahyang waktu, masih muda. Umur 10 tahunnya kalau pernah tinggal sembahyang sampai dewasa, ini untung orang tuanya. Dan orang ini bakalan akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di kiamat. Kemudian yang 3, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Golongan yang ketiga, seseorang lelaki yang hatinya terpaut, jatuh cinta, senang untuk datang ke masjid-masjid, yakni dalam rangka untuk sembahyang 5 waktu. Nah, ini yang kita garis bawahi. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi kita jadikan masjid di tempat rumah kita yang kedua sebagai rumah kita. Artinya apa? Senang kita masuk masjid. Jangan kayak cacing kemanasan. Jangan kayak cacing kemanasan. Terutama hari Jumat misalnya. Sungsumi datang, jangan sudah khotib naik ke mimbar hanya datang. Ini kita laki-laki bertapa pembinaan pimpin memperdah hari ini lah. Ya, sebab pindah wajah sembahyang Jumat. Nah, itulah salah satu cinta masjid hari Jumat. Sungsumi datang, jadi senang pertama. Ada juga sungsung datang dimuncul ke Satawadu, dari Satawadu. Sok pertama itu Rasulullah mendoakan 2 kali, yang kedua sekali, yang ketiga belum baca riwayat lagi Nabi doa sama 3. Yang belakang apa? Pada tahun. Orang yang pintar itu akan mencari hadiah yang banyak. Misalnya Nabi yang berdiri 100.000, nah dia 100.000 50, mau kita pintar Nabi yang berapa ya? 100 atau 50? Pasti 100. Artinya cari stok yang pertama. Besok pertama susu ini datang. Nah, jadi kita tanamkan di hati kita untuk cinta datang ke masjid untuk sembahyang berjamaah. Ini akan sangat berfaedah, sangat bermanfaat di akhirat, di pada masa akan mendapat nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ketiga tuh. Kemudian golongan yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mungkin 2 orang perempuan mungkin aja, maka kawanan, tapi kawan benar serta terbentuk
kawan karena duitnya bantu, waktu kawan ini karena duitnya belum waktu itu duitnya karena Allah, dan karena cinta karena Allah ini abadi. Mencinta karena monyet, cinta karena dompet tidak akan abadi. Kemudian golongan yang kelima, rajulun da'at umratun jatuh semua jamal pokoknya indah Allah. Nah, golongan yang kelima itu seorang laki-laki yang dibujuk, dirayu oleh seorang perempuan yang bungas, nang langkar, pun laki-laki nang normal, pasti kepingin. Tapi tidak kepingin ini laki-lakinya karena normal, melihat nang bungas, tinggi semampai, mau nilaksa, mau nilaksa, makanya buruk ya. Ibu mana sudah mengajak muhaikem mau nilaksa, mau balu tuh untuk berender, ujung buruk. Ini bujuk-bujuk bungas. Mana itu laki-laki, kesempatan ada, dan ia bilang membawai bapak aja kita sinosor ceritanya sudah Mang Tuhan paham aja belum pada kesalahan apa selanjutnya sumpah dan terpantas paham jalan yang nah ya sudah. Nabi berkata qala ini Allah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun untung juga kena dirayu beginian tapi dia bisa menahan upahnya atau kenapa akan mau. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin wa akhwaha hatta la ta'mal shimalu ma tunfiqu yaminu. Golongan yang akan beruntung pada hari kiamat mendapat nama Allah Ta'ala itu orang laki-laki atau perempuan. Ia memberikan sedekah sunnah dengan jalan sembunyi-sembunyi atau bersama-sama. Sampai-sampai tangan kirinya kada tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Nah ini ending kayak ini amalannya nih. Seumur hidup barang kita lakukan ini. Hendaklah bersedekah yang hanya kawat yang kita beri kada tahu. Itu luar biasa dia. Karena manfaatnya luar biasa. Bukan salah pada bukan karena salah. Nah salah itu ada memberi. Yang luar biasa bersedekah sembunyi-sembunyi. Misalnya, ini ada orang Tuhan janda pulang, kita satu tim pulang, tapi memberinya apabila jam 3 malam tanggal 1 ya, atau tanggal subuh pas makan amplop ke bawah lawang sini habis subuh bersapur, ya bersapur. Dapat amplop sini, buka sini, lihat bawa sini, senyum, dapat 100.000. Kawan akan pulsa jadi ini kaya. Kawan akan balas cukup untuk makan sederhana. Tiap bulan dibayar ini, ya kan? Bingung ini siapa yang kali aku tiap bulan. Hari tahun manapun kan tahu dia ini sampai ini salah paham. Jangan-jangan jadi ini aku terbalik. Ini apa? Karena salah juga. Nah kata awalnya kan kembali ini meninggal dunia 300 sudah berarti kurang lebih 3 bulan 3 bulan juga kata pernah dekat amplop ternyata lawan Haji Udin minta maaf lah kesannya aja deh. Haji Udin 3 bulan meninggal 3 bulan juga jadi dengan ada amplop berarti kembali udah 7 bulan berapa tahun deh Haji Udin yakin tak datang ke sini lawan bininya Judin kata ini menangis tapi barang saya aja nih tak kira sudah lawas meninggal waktu berarti meninggal ini kan nangis 100 kali biar hanya menangis jangan kan bisa dikonek lalu cerita sini udah yakin kalau heran nah 16 detik menunggu laki nyawa gimana dia tahu ini lah lakinya 3 bulan meninggal 3 bulannya amplop pernah datang lagi udah harap nyawa pulang melanjutkan nah bintang kita Masya Allah ini raja politik dua. Nah jadi bila para kecil ini umum hadisnya laki-laki ya berbinian bersedekah usahakan rahasia biar menjauh baras nyaman itu kembali murah aja harganya modal 7.000 jual modalnya kalau bapak
Biasa kita jual 10.000, jual modal 9.000 biasanya. Melihat data kasihan yang baru 4 liter kayak kan betul berduit buat dibian seliter, tapi kan beli plastik kita naik ambil plastik, nah 1 liter 7.000 saja. Itu jaga rahasia. Nah ini mungkin memang bermanfaat kalau kita kerja. Ini memang bisa membantu kita di hari kiamat. Kemudian golongan angka terakhir ini untuk berjamaah angka 7. Rajulun zakarallaha khaliyan wa qala 'ainan. Seorang laki-laki ketika ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ia meneteskan air mata. Baik laki-laki kan, pemilihan itu sama aja. Cuma kalimatnya rajulun. Nah, kita belajar berzikir sambil memasang air mata. Nah, kita nak tahu hati kita keras atau padat. Ayo kita berzikir dengan rahmat malam bangun atau sorokan aja. Hawa meneteskan air mata, berarti hati kita disebut lemah lembut, hati kita tawikul qalbi, hati kita tipis. Kalau kita berzikir selama kadu menangis, ini tanda hati kita masih keras. Disebut qasil qalbi. Lah kasih ditambahin. Diobati hati keras. Salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah datang ke Rasulullah, istilah bahasa Jawa sana berjuruhan, ba'adu, berbelum bahasa ya Rasulullah, kayak hati keras banget. Karena mau berdamai tentang agama, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih untung dia. Ini kalau mau masuk lagi, nggak akan mau marah. Itu pada hati kita keras. Melihat orang sembahyang berjamaah, melihatnya, cuma kita orang sembahyang, hati keras. Pakai mau obatnya. Lalu Rasulullah datang banyak. Ujar Rasulullah, ini bisa rasa yatim, usut kepala anak yatim. Nah itulah obat hati kita nak keras. Cari anak yatim, dibusuk kepalanya, diusap. Cuma aja diusap aja, dibagi itu lah apa? Nah ini luar biasa anak yatim. Jangan, ini model jimat jadi, jangan. Ini anak yatim jimat kan. Maka berbilang bagian orang yatim yang di dunia dapat apa? Mengambil hati anak yatim, hakinya dibatas. Ini orang tidak akan bahagia. Di dunia aja Allah sudah memperhatikan, belum di akhirat punya kalau tobat. Nah itulah golongan-golongan 7 golongan yang akan mendapat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu tentang kita ini anaklah mau masjid untuk bayar berjamaah. Para hadirin yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tanaman dan bekerja. Nah sebelum menutup cara pada waktu dulu dengan ijazah dan biar bacaannya nyaman, biar hafal, udah. Cuma kadang-kadang ada ingat itu payahnya. Pasti kan hafal. Oh itu kan kayak aku. Itu hendaklah kita melazimkan tiap hari baca la haula wala quwwata illa billah minimal sehari 100. Khasiatnya luar biasa. Ujar Rasulullah, siapa yang mengamalkan dengan istiqomah membaca la haula wala quwwata sehari 100, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran. Nah, hendak jangan fakir, amalkan mulai saat dia. Terutama anak-anak muda, ayo amalkan sekarang. Mensudah Tuhan ikan fakir juga kena datangi aku berdahi. Siapa berdahi? Ulun berdahi. Karena jaminan Nabi asal ujung membaca. Sebab makin bahayanya kadal fakru ayyakuna kufran, nyaris kefakiran itu membuat orang kufur Allah Ta'ala.
Negara kekurangan gulung-gulung, ya kayak pada seperti ini aja. Siapa yang gulungin? Gulung-gulung, ada boleh yang gulung. Nabi pada jalan keluarnya itu sasaran solusinya. Dia tadinya istiqomah membaca la haula wala quwwata illa billah. Ingat dia sudah cukup. Sehari cukup 100. Lagi kita nak oleh pun rajin banyakin. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pengakal nikmat. Kita mendapat nikmat, tentu kita tidak ingin nikmat itu hilang dari kita. Nah, amalannya apa? Membaca la ilaha illallah. Di dalam hadis Nabi bersabda, "Man an'ama Allahu 'alaihi ni'mah wa arada faqaha falyuksir min qawli la haula billah." Siapa yang diberi nikmat Allah dan dia ingin nikmat itu pada hilang, banyak-banyaklah ya Rasulullah membaca la haula wala quwwata illa billah. Hanya apa bacanya 100 kali itu harus sampai 5 menit. Harus sampai 5 menit. Itu yang kedua. Yang ketiga, penarik rezeki. Nah, dia cocokkan bawa penjualan di warung. Di dalam hadis Nabi mengatakan, man aqada rizqu bal yuqsid min qawli alhamdulillah. Siapa yang lambat datang rezekinya, hendaknya banyak-banyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Nah, berapa sudah tak? Pernah. Dan ini sebagai obat bagi semua penyakit. Ini keutamaan la haula billah. Di hadis Rasul bersabda, la haula billah dawabun min tis'in da'a aisul haq. La haula billah itu obat daripada 99 penyakit. Yang paling enteng gampangnya atau alham. Alham itu hati kita sakit, mohon, sedih itu kan ada juga. Ada yang untuk esok, ada yang kurang berlalu. Yang kurang terjadi tahu ya biasanya utang lah. Pak, tak bayar utang ada kawan. Kan sudah tahu utang. Pak, aku mau hadis soknya. Ya kan? Jadi sedihnya ada nama. Nah, berlalu ada yang akan datang. Nah, orang mengamalkan rahmat insyaallah hatinya Allah sakit. Nah, kalau dijelasan ya, kalau mampir daripada guru-guru kada urusan belakang yang ada tanya Syekh Muhammad Al-Maliki dan guru Nabi Hasan bin Ahmad Bahrul Bangin itu selalu mengatakan baca alhamdulillah. Maka ulun dijelasan liman ta'awulah rabbil rabba'a aziz hukum jaminan. Nah, bacanya kapan? Banyak pembaca, banyak bibir rajin, pintunya sudah mulai. Habis subuh paling baik 100. Kan kawal boleh belum baca habis 100 sebelum ngantuk. Habis doa hawar belum, hawar guring di perjalanan sudah. Habis asar paginya hawar. Asing munjun. Habis maghrib sibuk, bisa kena kawan terus lagi. Kata kawan terus saya Pak. Dan ini tanaman-tanaman surga biar birasul min girasil jannah. La haula wala birsun min girasil jannah. Itu satu tanaman dari tanaman-tanaman surga. Dan ini pesan Nabi Allah Ibrahim AS ketika beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di langit yang ketujuh. Di samping subhanallah Allahu akbar itu ujar malaikat ajaran Nabi Ibrahim, ya Muhammad, suruh mereka banyak-banyak membaca tanaman apa? Bertanam tanaman surga. Lalu berkata, "Wa ma bi rasulullah ya Rasulullah." Apa tanaman-tanamannya? Di antaranya la haula wala quwwata illa billah. Jadi apabila kita membaca 100, berarti kita sudah bertanam 100 buah. Untuk buah kita di surga, nanti kita ambil surga kita. Anggaplah ada tumbuh 50, kan masih ada 50. Daripada perayaan itu, jangan memikirkan tanaman di dunia aja, kita pikirkan tanaman-tanaman di akhirat. Dan ini sebagai tabungan, kanzun min kunuzil jannah.
tabungan-tabungan di dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita sekalian dapat kita mengamalkan la haula billah dalam salah hari minimal 100, kemudian rajin 200 300 berapa kalau salah tuh pada bacaan tuh. Demikian bisa saya sampaikan di dalam kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri sendiri dan kita serta. Kemudian minta ampun dan maaf kalau ada kesalahan bentuk kata dan kurang berkenan di sertaan. Belum sampai lagi minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.